Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Oktarilta, NIM 2107372, Prodi Pendidikan Teknik Otomotif. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait materi sistem rem pada kendaraan mobil dengan mata kuliah kemudi rem dan suspensi dengan dosen pengampu Bapak Dedi Setiawan SPD MPDT. Baik, kita masuk ke sistem rem hidrolik. Pengertian sistem hidrolik adalah perubahan tenaga dari pedal rem ke tekanan hidrolik pada master silinder. Kemudian tekanan disalurkan ke unit rem setiap roda melalui pipa dan pipa. Silinder roda mengubah tekanan menjadi gaya yang bekerja pada sepatu rem, sehingga membuatnya bersinggungan atau membingungkan dengan silinder rem atau drum rem. Berikut gambar sistem hidrolik. Sistem hidrolik terdiri dari beberapa komponen, yaitu pedal rem, booster rem, master silinder, proportioning valve atau valve P, tuas rem parkir atau rem tangan, rem cakram, dan rem tromol. Berikut komponen beserta penjelasannya. Pedal rem merupakan bagian integral dari sistem pengereman dan direm oleh pengemudi. Pada rem harus bergerak bebas sepenuhnya. Tanpa gerakan bebas ini, piston master silinder akan terdorong ke belakang dan penarikan akan menyebabkan pengereman selanjutnya. Selain itu, harus ada jarak tertentu harap tetap menjaga pedal rem saat Anda menginjaknya. Yang kedua ada booster rem. Booster rem hidrolik digunakan untuk meningkatkan silinder utama atau master silinder sebelum mencapai silinder roda atau well silinder. Kenaikan tekanan dalam sistem rem bergantung pada perbedaan tekanan antara vakum mesin dan tekanan atmosfer yang dikendalikan oleh katup hidrolik. Tenaga menekan pedal rem dari pengemudi tidak cukup untuk segera menghentikan kendaraan. Penguat rem mengandalkan gaya yang diberikan oleh pedal, sehingga dibutuhkan lebih banyak gaya pengereman. Booster dapat dipasang bersama dengan master silinder atau tipe terintegrasi atau terpisah dari master silinder itu sendiri. Booster rem memiliki diafragma yang menggunakan perbedaan tekanan antara tekanan atmosfer dan ruang hampa yang diciptakan oleh intake manifold mesin. Silinder master terhubung ke pedal dan memberikan gaya pengereman yang lebih besar dari langkah pedal terkecil. Untuk kendaraan yang digerakkan oleh mesin diesel, penguat rem diganti dengan pompa vakum karena kevakuman yang dihasilkan di intake manifold mesin diesel tidak cukup kuat. Yang ketiga ada master silinder. Peran master silinder adalah mengubah gerakan pengereman menjadi tekanan hidrolik. Silinder master terdiri dari tangki penyimpan oli berisi minyak rem, piston, dan silinder yang menghasilkan tekanan hidrolik. Ada dua jenis tabung gas yaitu silinder tunggal dan tabung ganda atau tandem. Jika salah satunya rusak, biasanya digunakan tabung ganda sebagai pengganti tabung tunggal. Yang keempat adalah proportioning valve. Katup profesional terletak di antara jalur rem master silinder dan silinder roda belakang. Hal ini digunakan untuk mendapatkan gaya pengereman yang sesuai untuk membedakan jarak pengereman roda depan dan roda belakang, sehingga dapat mencegah roda belakang terkunci sebelum waktunya pada saat pengereman darurat. Yang kelima ada flexible hose. Selang fleksibel adalah sistem rem yang digunakan untuk mendistribusikan pipa rem dan rem roda serta mengkompensasi pergerakan suspensi. Yang keenam ada rem tangan. Fungsi tuas rem dan kabel rem adalah untuk mengerem roda belakang melalui batang penghubung dan kabel yang digunakan untuk memarkir kendaraan di jalan menurun dan mendaki. Yang ketujuh ada rem cakram. Rem cakram dioperasikan secara hidrolik dan mekanis dengan kabel baja. Batang baja atau batang hidrolik pada rem cakram, putaran roda dikurangi atau dihentikan dengan menjepit cakram menggunakan dua bantalan rem. Yang kedelapan adalah rem tromol. Rem tromol menggunakan gesekan antara sepatu rem dan tromol yang berputar saat roda berputar untuk membuat gesekan untuk memperlambat kendaraan dengan baik, maka dibuatlah koefisien sepatu rem yang tinggi. Berikut cara kerja sistem hidrolik. Rem hidrolik berbeda dengan cara kerja mekanik yang masih menggunakan kawat, sehingga model pedal rem pada rem hidrolik juga berbeda. Sistem kerja rem hidrolis dimulai ketika pengguna menginjak pedal rem. Tuas pada pedal rem terhubung langsung dengan piston dalam silinder di dalam master silinder, sehingga saat pedal rem ditekan tuas rem akan mendorong piston pada master silinder. Karena piston terdorong, menyebabkan ruang di depan piston mengecil. Selain itu, dorongan itu juga menyebabkan saluran reservoir tertutup. Karena fluida rem tidak memiliki sifat kompresi, maka fluida di depan piston akan terdorong keluar menuju saluran utama melalui brake lines. Kemudian tekanan tersebut akan diteruskan ke semua aktuator pengereman dengan besar yang sama,
Saat tekanan fluida mencapai silinder roda, maka fluida atau minyak rem ditekan tersebut akan menggerakkan piston pada silinder roda untuk menekan kampas rem. Saat inilah proses kerja rem terjadi. Saat pedal dirilis, maka return spring baik pada masa silinder atau pada aktuator rem akan mendorong piston ke posisi semula, sehingga fluida dalam brake lines kembali mengisi ruang di depan piston master silinder. Keuntungan rem hidrolik yang pertama tidak mengalami pemuaian karena tidak memakai kabel kawat melainkan menggunakan fluida. Yang kedua, ada daya pengereman dapat diteruskan lebih maksimal sehingga lebih pakem. Yang ketiga, bunyi saat melakukan pengereman akan diminimalkan karena minim. Keuntungan rem hidrolik yang pertama tidak mengalami pemuaian karena tidak memakai kabel kawat melainkan penggunaan fluida. Yang kedua, ada pengereman dapat teruskan lebih maksimal sehingga lebih pakem. Yang ketiga, bunyi saat melakukan pengereman akan diminimalkan karena minim komponen yang bergesekan. Kekurangan rem hidrolik. Komponen digunakan lebih kompleks. Saat terjadi kebocoran fluida, minyak rem berpotensi merusak permukaan komponen mobil karena bersifat asam. Jika tidak dirawat, master silinder atau silinder roda bisa macet, sehingga perawatan pada hidrolik brake tidak boleh terputus. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu minyak rem. Fungsi minyak rem adalah untuk melumasi komponen logam yakni cakram dan kampas. Jenis minyak rem ternyata memiliki banyak jenis yang harus diketahui. Jenis minyak rem ini biasanya disimbolkan dengan DOT yang merupakan titik tidih sebuah merah minyak. Berikut jenis-jenis minyak rem yang perlu diketahui. Yang pertama, DOT 3. Jenis minyak rem ini mengandung polyglycol ether yang hygroscopic, artinya minyak rem ini dapat menyatu dengan air. Apabila minyak rem jenis ini tercampur dengan air, wujud dan kinerja tetap sama dan tidak terganggu. Namun, apabila penggunaan air terlalu banyak, titik didihnya akan menurun. Yang kedua, ada DOT 4. Untuk mobil dengan keluaran tahun lama, minyak rem yang cocok bagi mobil tersebut adalah DOT 4. Ini dikarenakan titik didih minyak rem jenis ini lebih tinggi dibanding DOT 3, sehingga cocok untuk mobil keluaran tahun lama yang memiliki sistem rem dengan suhu tinggi. Yang ketiga, ada DOT 5. Minyak rem ini berbahan silikon dan sulit menyerap air sehingga tidak menyebabkan korosi. Selain itu, minyak rem DOT 5 juga lebih stabil pada sistem rem dengan suhu tinggi. Berikut cara kerja minyak rem. Minyak rem bekerja untuk mencegah agar gesekan antara cakram dengan kampas tidak kering. Cara kerja minyak rem sendiri bekerja sama dengan master silinder dan piston, di mana gesekan dari minyak rem akan diberi energi mekanis sehingga menghasilkan panas. Nampaknya laju roda dapat terhenti sesuai dengan tekanan ke tromol, sama seperti komponen lain pada mobil. Minyak rem juga memiliki tugas yang vital. Tidak dan minyak rem dapat membuat sistem rem menjadi kacau dan percepat cakram dan logam menjadi haus. Karena itu sangat penting untuk rutin memeriksa kondisi kendaraan agar tidak terlambat menyadari bila kerusakan atau masalah terjadi. Materi selanjutnya adalah rem tromol. Pengertian rem tromol. Rem tromol adalah sistem pengereman pada kendaraan yang menggunakan metode gesekan antara kampas dengan sebuah komponen berbentuk mangkuk. Perbedaannya dengan rem cakram pada arah gesekan. Rem cakram memiliki arah gesekan yang saling mendekati atau menjepit, sehingga pada rem cakram piringan terdapat di tengah dua kampas. Namun pada rem tromol, arah gesekan saling menjauhi, sehingga tromol yang terhubung dengan roda diletakkan di sisi luar dari dua kampas rem. Kita masuk ke komponen rem tromol. Yang pertama ada backing pad. Backing pad adalah salah satu komponen rem tromol yang berbentuk piringan berbahan dasar logam cukup tipis dan diletakkan di bagian belakang sistem rem tromol. Pada dasarnya, komponen ini berfungsi sebagai pelindung untuk komponen rem tromol yang lainnya. Yang kedua, kita masuk ke silinder roda. Yaitu silinder roda menjadi komponen rem tromol yang berguna untuk mengubah tekanan fluida menjadi gerakan yang mekanis. Yang ketiga, sepatu rem dan kampas. Sepatu rem dan kampas juga menjadi komponen sering ditemukan dalam sebuah rem tromol. Brake shoe atau sepatu rem adalah tempat yang biasa dipakai untuk meletakkan kampas rem pada sistem rem tromol. Sementara tempat meletakkan kampas rem di komponen rem cakram adalah brake pad. Return spring. Return spring adalah komponen rem tromol tidak kalah pentingnya, karena komponen ini berfungsi untuk mengembalikan posisi sepatu rem ke posisi yang awal sebelum adanya tekanan dari tuas rem atau pedal. Yang kelima ada brake shoe holder. Dalam sebuah sistem pengereman tromol mobil, tentu sepatu rem akan diletakkan atau disimpan menempel di bagian backing plate. Brake shoe holder memiliki sifatnya dinamis atau mudah untuk digerakkan. Dengan cara itu, maka mekanisme holder yang dipakai bisa menunjang rem tromol dengan baik.
Yang keenam ada brake shoe adjuster. Brake shoe adjuster berfungsi untuk menyetel celah yang muncul di antara kampas rem tromol dengan permukaan tromol saat adanya gerakan dari pedal rem, baik itu gerakan menekan atau penarikan bagian tuas rem. Komponen ketujuh ada parking brake lever. Dalam sedang kerja parking brake lever itu ada dua buah lever yang akan dijumpai, yaitu park brake lever dan brake shoe link. Park brake lever dibuat dengan salah satu ujung lengannya memiliki bagian engsel yang akan terhubung dengan brake shoe di bagian sisi atas, dan pada bagian ujungnya akan terhubung dengan kabel rem. Sedangkan brake shoe link akan menghubungkan antara part brake lever dengan brake shoe yang satunya. Selanjutnya adalah drum brake. Drum brake memiliki fungsi utama, yaitu sebagai media gesekan bersama kampas rem untuk tujuan agar putaran roda akan berhenti di jalan. Komponen selanjutnya adalah parking brake cable. Fungsi utama parking brake cable adalah menghubungkan gerakan tuas rem parkir dengan parking brake lever yang posisinya berada dalam sistem rem tromol. Berikut cara kerja rem tromol. Seperti yang dijelaskan di atas, rem tromol bekerja dengan prinsip gesekan. Gesekan ini akan mengubah energi putar pada tromol rem menjadi energi panas, sehingga putaran roda akan berhenti dan temperatur sekitar rem akan meningkat. Konstruksi rem tromol memiliki dua buah kampas rem yang terletak di bagian dalam. Lalu bagian luar kampas rem terdapat komponen berbentuk mangkuk yang kita kenal sebagai tromol rem. Arah gerakan rem tromol itu saling menjauhi. Artinya saat rem ditekan maka dua buah kampas rem akan bergerak ke arah luar atau saling menjauhi. Gerakan tersebut akan membuat kampas rem menekan permukaan dalam tromol rem, sehingga terjadilah gesekan yang akan menghentikan putaran tromol dan roda. Tipe-tipe rem tromol. Yang pertama ada berdasarkan jumlah piston, yaitu ada dua. Yang pertama single piston, yang kedua double piston. Yang tipe yang kedua adalah berdasarkan cara sepatu rem ditekan ke tromol. Yang pertama ada single leading shoes. Tipe rem tromol ini memiliki dua bantalan rem, namun hanya satu yang bergerak sebagai leading shoes. Brake shoes lainnya hanya memiliki fungsi untuk mendukung kapsul utama. Sistem ini sederhana dan punya daya pengereman kecil. Yang kedua ada leading and trailing shoes. Pada tipe rem tromol leading and trailing shoes ada dua buah sepatu rem yang punya fungsi sebagai trailing dan leading. Trailing shoes mempunyai fungsi sebagai pendukung pengereman, sedangkan leading shoes ialah sepatu rem yang punya peran dalam menghentikan putaran tromol yang lebih kuat. Yang ketiga ada two leading shoes. Kedua sepatu rem pada tipe tromol ini mempunyai peran sebagai leading shoes. Perbedaan dengan tipe leading and trailing shoes ada pada pergerakan sepatu rem. Pada tipe leading and trailing shoes, rem bergerak searah atau refleksi. Sedangkan pada two leading shoes, kampas rem bergerak berlawan arah. Berikut masuk ke unit servo. Pada rem tromol tipe ini, cara kerjanya hampir sama dengan leading and trailing shoes. Dengan perbedaan pada kelengkapan komponen satu silinder roda yang punya satu piston. Walau begitu, satu piston bisa menggerakkan dua sepatu rem bersamaan. Ini bisa terjadi karena penyetel di bagian bawah dalam keadaan mengambang atau tegak di baut ke braking plate. Penyetel ini bisa bergerak ke kiri dan ke kanan. Fungsi kerjanya ialah saat ada tekanan hidrolik, piston akan menekan salah satu sepatu rem. Bila sepatu rem menempel pada permukaan tromol, maka tekanan berlanjut ke bagian bawah sepatu rem. Tekanan akan diteruskan ke sepatu rem lainnya karena posisi penyetel mengambang. Berikutnya dual servo. Tipe rem tromol ini hampir sama dengan tipe unit servo yang punya floating adjuster. Bedanya tipe ini punya silinder roda tunggal dengan dua piston. Bila dilihat sekilas, tipe rem ini akan nampak seperti tipe leading and trailing shoes. Kenyataannya tidak. Kelebihan dari tipe ini ialah tidak adanya bantalan brake yang menggantung atau alami keharusan menatap pada kampas rem. Tipe selanjutnya itu dual fixed cylinder. Tipe rem ini hampir sama dengan single leading shoes, tetapi pada tipe rem ini pergerakan sepatu rem bisa digerakkan menyeluruh. Artinya, ketika menginjak pedal rem, semua permukaan kampas rem akan menempel secara sempurna pada permukaan tromol. Ini terjadi karena ada dua roda silinder dengan dua piston, sehingga saat ada tekanan hidrolik, keempat piston akan menekan keempat ujung sepatu rem bersamaan. Ini membuat daya pengereman jadi lebih kuat. Baiklah, kita masuk ke materi selanjutnya, ialah rem cakram. Pengertian rem cakram adalah salah satu sistem pengerem mobil yang konsep kerjanya memanfaatkan komponen tambahan berupa disk, rotor atau piringan yang akan dijepitkan oleh dua buah kampas rem agar bisa memperlambat putaran ban. Kita masuk ke fungsi. Fungsi rem cakram pada mobil adalah mengendalikan laju kendaraan supaya bisa berjalan dan berhenti sesuai dengan keinginan dari pengendara. Rem cakram akan membuat pengemudi lebih aman dalam mengendalikan mobil. Berikut komponen-komponen yang ada pada rem cakram. Pertama, kaliper rem. Kaliper rem adalah salah satu komponen penting dalam rem cakram pada mobil karena kaliper akan melakukan gerakan yang mekanis guna menjepit kampas rem di bagian piringan cakram. Yang kedua ada kampas rem. Kampas rem
Pad rem atau brake pads adalah salah satu komponen dalam rem cakram yang berfungsi untuk melakukan penekanan pada bagian piringan cakram sehingga mampu memberikan daya gesek untuk menghentikan putaran dari rem cakram. Yang ketiga ada piringan cakram. Piringan cakram atau disc brake adalah komponen rem cakram yang akan langsung terhubung dengan poros as roda yang akan berputar dengan mengikuti putaran dari roda. Yang keempat ada kaliper bracket. Kaliper bracket atau brake super kaliper memang tidak bisa dilepaskan dari satuan rem cakram mobil. Karena kaliper bracket berguna sebagai tempat untuk memasangkan kaliper dan hal ini akan membuat kaliper berada pada tempatnya. Yang kelima ada piston brake. Piston brake posisinya berada di dalam kaliper yang bentuknya menyerupai tabung dengan ujung di samping groove atau coakan. Piston brake berfungsi untuk menekan atau mendorong bagian kanvas rem ke piringan cakram agar putaran roda bisa lebih rendah atau berhenti. Yang keenam ada seal piston. Seal piston adalah satu bagian piston terbuat dari minyak rem sehingga memiliki sifat tahan terhadap panas. Seal piston berfungsi untuk mencegah terjadinya kebocoran minyak rem yang bisa mengalir pada saat tuas rem sedang diinjak. Yang ketujuh ada master cylinder. Master cylinder akan bekerja dengan mengubah gerakan mekanis pada bagian pedal rem menjadi tekanan hidrolik. Master cylinder memiliki komponen sistem yang langsung terhubung dengan pedal rem. Dari piston lah akan terjadi penekanan pada fluida atau minyak rem. Ada dua tipe master cylinder populer di Indonesia, yaitu master cylinder tipe tandem dengan tipe tunggal. Yang ke-9 adalah reservoir tank. Reservoir tank adalah komponen rem cakram yang berfungsi untuk menampung minyak rem cadangan yang biasanya terpasang secara menyatu dengan bagian master cylinder. Yang 10 ada brake fluid. Brake fluid atau minyak rem berfungsi sebagai media pengantar yang mampu menghasilkan tenaga dorong dari pedal rem ke bagian kaliper. Yang ke-11 ada booster rem. Booster rem adalah komponen rem cakram yang terbuat dari membran yang terhubung dengan bagian intake manifold. Booster rem berfungsi sebagai asisten yang bisa membantu meringankan tenaga penekanan pedal rem tanpa harus mengurangi daya pengereman. Yang ke-12 adalah selang hidrolik. Selang hidrolik merupakan salah satu komponen inti yang ada dalam rem cakram karena selang hidrolik akan melakukan distribusi minyak rem ke berbagai kaliper rem dengan tekanan hidrolik yang berlangsung. Yang ke-13 adalah pedal rem. Pedal rem adalah komponen rem cakram yang berfungsi untuk membantu mengaktifkan sistem pengereman sebuah kendaraan. Berikut cara kerja sistem rem. Pertama ada saat rem diinjak. Untuk lebih jelasnya, rangkaian operasional sistem ini bermula dengan diaktifnya pedal rem atau bisa dikatakan saat Anda menginjak pedal rem. Sistematika aktivitas ini akan dimulai dari pedal rem yang akan menghasilkan tekanan hidrolik pada master cylinder. Karena adanya tekanan tersebut, piston yang berkaitan dengan aktuator rem akan aktif. Piston inilah yang akan menggerakkan brake caliper yang berguna untuk menghentikan rotor dengan paksaan. Cara kerjanya adalah dengan mengapit rotor menggunakan dua kampas yang digerakkan piston. Efek energi putar ini adalah rotor akan mengalami hambatan untuk terus berputar, yang kemudian menghasilkan panas ketika gesekan. Saat disc brake berhenti, ban kendaraan juga akan dipaksa untuk berhenti atau mengalami pengurangan kecepatan. Cara kerja rem cakram ini juga akan memberi efek gaya gesek pada ban dan juga permukaan aspal, yang mana kerap hadir dengan suara gigitan keras hingga bau gosong akibat perubahan gaya gesek ke panas. Cara kerja yang kedua adalah saat rem dilepas. Sistematika daya api ini bisa aktif dan non-aktif bergantung dengan pedal rem. Saat diaktifkan, maka daya hidrolik akan melakukan tugasnya. Namun pada saat pedal rem dilepas, maka tekanan hidrolik akan terlepas atau hilang. Efeknya adalah brake caliper, piston dan juga aktuator akan kehilangan kekuatan untuk pengereman. Saat itu pula cara kerja rem cakram akan berakhir sepenuhnya. Rotor tidak lagi terapit dan terganggu putarannya akan kembali berfungsi. Pada dasarnya sistem ini juga akan bergantung dengan kekuatan injakan pedal rem. Semakin kuat pijakan, maka akan semakin erat jepitan kampas dan pengereman. Secara garis besar, prinsip kerja dari disc brake sendiri terdiri dari berbagai kegiatan yang saling berkesinambungan, mulai dari perubahan gaya gesek bidang putar dan dia menghasilkan panas, hingga konfigurasi beberapa komponen keseluruhan pada sistem mobil. Bisa disimpulkan bahwa pedal akan membuat brake caliper mengapit cakram untuk mengurangi laju mobil. Kelebihan dari sistem rem ini yaitu pertama, pindingan sistem rem lebih baik, tidak menimbulkan bunyi saat pengereman, perawatan mudah, gaya pengereman konstan meski terkena air, terus meratanya tekanan pengereman di semua brake pads. Masuk ke kekurangannya. Rem cakram tidak kuat menahan beban berat, memerlukan tambahan komponen untuk membesar gaya. Wheel rims lebih mudah kotor. Dan berikut cara mengatasi remblong atau gangguan yang terjadi pada rem cakram. Untuk mengatasi rem cakram ngepos atau blong karena masuk angin, ada beberapa langkah, yaitu
Siapkan minyak rem dan alat bengkel seperti kunci dan tang. Yang kedua, tes angin kaliper dengan menundukkan bolt pembuangan, lalu tekan tuas rem hingga oli keluar. Kemudian tutup kembali. Yang ketiga, buka tutup penampung minyak rem yang terletak di bagian bawah dan atas. Gunanya buat mengembalikan fungsi rem. Setting ulang rem dan perhatikan gelembung udara pada master rem. Bila masih ada gelembung udara, lepas bagian atas master dan keluarin udara itu. Yang kelima, kembalikan seluruh bagian dan bolt ke kondisi semula. Jika langkah di atas belum mampu mengatasi sepenuhnya, berikut ada cara alternatifnya. Yang pertama, siapkan peralatan dan minyak rem. Dua, kendorkan bolt selang rem pada master rem. Yang ketiga, saat bolt dikendorkan, hindari menekan rem, biarkan minyak rem yang keluar atau merembes. Minyak rem yang keluar atau merembes menandakan tulang master silinder dipenuhi minyak rem. Yang keempat, ada rapatkan bolt sebelumnya. Yang kelima, pompa pedal rem berulang dengan tujuan memancing pedal. Yang keenam, tekan pedal rem dengan tekanan kuat dan kendorkan bolt selang rem pada kaliper. Gunanya untuk angin yang terjebak pada minyak rem dikeluarkan. Keberhasilan cara ditunjukkan dengan cipratan minyak rem setelahnya. Yang ketujuh, kembalikan semua komponen ke posisi semula. Materi selanjutnya kita masuk ke booster rem. Fungsi booster rem yaitu untuk membantu memberikan keringan kepada pengemudi saat menginjak rem. Berikut komponen booster rem. Yang pertama, operating rod sebagai penghubung pedal rem dan push rod. Air cleaner element untuk membersihkan udara agar tidak merusak komponen booster. Yang ketiga, counter valve machine sebagai pengontrol tekanan udara yang masuk. Yang keempat, push rod sebagai penahan gaya injakan pedal ke piston master silinder. Yang kelima, ada diaphragm sebagai pembatas variable pressure chamber dan constant pressure chamber. Yang keenam, ada podi sebagai pelindung komponen booster. Yang ketujuh, ada diaphragm spring untuk mengembalikan posisi push rod dan membran booster. Yang ke-8 adalah selang vakum sebagai penghubung chamber dengan kevakuman. Komponen selanjutnya ialah constant pressure chamber yang berfungsi untuk menghubungkan kevakuman dengan selang vakum. Yang ke-10 adalah variable pressure chamber sebagai fleksibel yang berubah ketika terjadi perbedaan tekanan. Yang ke-11 ada booster piston sebagai aktuator. Dan yang komponen terakhir adalah reaction mechanism untuk menghubungkan operating rod dan push rod. Berikut cara kerja booster rem saat pedal tidak diinjak. Pada saat pedal rem tidak diinjak, maka operating rod dalam keadaan diam dan tidak berubah dari posisinya. Pada kondisi ini menyebabkan air valve yang terdapat pada control valve mechanism dalam kondisi tertutup karena tertarik oleh bekas pengembali. Namun vacuum valve terbuka dan menghubungkan tekanan yang ada di constant pressure chamber dengan variable pressure chamber. Oleh karena itu, tekanan kedua chamber dalam kondisi yang sama. Tekanan pada kedua chamber sama menyebabkan booster piston dalam kondisi yang tetap. Posisi booster piston dan reaction mechanism akan terdorong tekanan oleh diagram spring. Oleh karena itu, pusher akan terdorong tekanan sehingga piston master silinder tidak tertekan. Apabila master silinder tidak bekerja, maka tidak timbul tekanan hidrolis yang digunakan untuk proses pengereman. Saat pedal rem diinjak. Pada saat pedal rem diinjak, maka operating rod akan terdorong ke kiri karena terhubung dengan pedal rem. Control valve mekanisme akan terdorong ke kiri atau ke depan yang mengakibatkan vacuum valve tertutup dan air valve terbuka. Hal ini menyebabkan constant pressure chamber dan variable pressure chamber tidak terhubung. Pada kondisi ini, maka variable pressure chamber memiliki tekanan yang kuat karena dihubungkan dengan tekanan atmosfer oleh air valve. Sementara itu, pada constant pressure chamber tetap vakum karena masih terhubung dengan intake manifold melalui saluran vakum. Oleh karena itu, pada kedua sisi chamber memiliki perbedaan tekanan, diaphragm booster rem akan terdorong atau terhisap oleh kevakuman. Hal ini berarti akan tertarik ke kiri melawan diaphragm spring. Selain itu, dorongan dari operasi juga akan teruskan ke reaction mechanism dan booster piston sehingga keduanya akan bergerak ke kiri akibat dorongan dari operasi ini. Akibatnya tenaga yang digunakan untuk mendorong push rod ganda atau double yaitu dari tenaga mekanis dari dorongan booster piston dan reaction mechanism dan tenaga mekanis dari dorongan diaphragm akibat vakum pada constant pressure chamber. Hal tersebut yang menyebabkan injakan pedal rem menjadi ringan. Hal ini dikarenakan tekanan atau tenaga yang dibutuhkan untuk melawan diagram spring menjadi ganda dari tenaga pengemudi dan diagram akibat kevakuman. Berikut kita masuk ke jenis-jenis booster rem. Yang pertama, booster rem vakum jenis diaphragm tunggal. Cara kerjanya saat keadaan bebas. Ketika berem pada posisi bebas, port vakum internal terbuka yang memungkinkan kevakuman mengalir dari ruang depan piston menuju ruang di belakang piston. Dengan demikian, pada kedua sisi diafragma menjadi vakum. Pegas diafragma menekan piston ke arah dasar.
sehingga pusrod tidak menekan piston master silinder. Saat bekerja, pada saat peldaran diinjak, pusrod bekerja maju dan akan menutup vakum port dan membuka air inlet valve. Dengan demikian, ruangan di bagian belakang diafragma terputus dengan ruangan di depan diafragma, dan pada saat yang sama memungkinkan tekanan udara atmosfer untuk melewati katup inlet udara masuk ke ruang bagian belakang diafragma. Hal ini akan menggerakkan piston maju dan pusrod akan menekan piston silinder master sehingga rem bekerja. Yang kedua, booster rem vakum jenis diafragma ganda. Cara kerjanya adalah saat keadaan bebas. Unit memiliki dua tekanan konstan dan dua ruang tekanan variabel. Piston memisahkan setiap ruang tekanan variabel dan ruang tekanan konstan. Ketika rem tidak diterapkan katup udara dan valve operasi root didorong ke kanan oleh piston return spring sampai pada valve stopper K. Karena air valve control valve mendorong kembali ke arah kanan. Bagian ini menutup saluran udara atmosfer masuki ke booster dan mengakibatkan vakum valve dan control valve adalah tidak bersentuhan satu sama lain. Tekan ruang vakum A dan ruang variabel B sama, sehingga kevakuman diterapkan pada kedua konstan chamber dan variabel pressure chamber, maka tidak ada perbedaan tekanan antara kedua ruang piston. Saat bekerja, cara kerja ketika pedal rem ditekan, baik valve beroperasi root dan air valve didorong ke kiri bersama-sama, akibatnya kontrol valve dan vakum valve berhimpitan satu sama lain. Ruang variabel B terhadap ruang tekanan konstan A. Selanjutnya, air valve bergerak menjauh dari kontrol valve sehingga udara atmosfer memasuki. Ini menghasilkan perbedaan tekanan antara variabel chamber dan konstan pressure chamber, dan piston bergerak ke kiri. Tekanan ditransmisikan ke reaksi disk melalui valve body. Selanjutnya ditransmisikan ke push rod booster menjadi kekuatan output booster. Yang ketiga ada booster rem hidrolis atau tekanan. Booster ini dipakai pada kendaraan yang tidak memungkinkan digunakan booster vakum, seperti ruangan yang sangat sempit, tidak tersedia kevakuman konstan, kendaraan yang membutuhkan gaya pengereman yang besar. Dan cara kerja booster jenis tekanan hidrolis ini memanfaatkan tekanan hidrolis dari sistem power steering. Cara kerjanya adalah tekanan pompa power steering digunakan untuk membantu pengereman dan juga untuk mengisi akumulator, di mana merupakan ruangan yang menampung tekanan fluida. Tekanan tersebut digunakan pada saat mesin mati. Ketika tekanan hidrolik mengisi akumulator, akan mendorong seal karet terhadap piston dan menekan pegas. Jika pompa power steering berhenti, pegas akan menekan dan mendorong cairan ke dalam booster untuk membantu pengereman. Akumulator dapat memberikan cukup tekanan hidrolik untuk 2 atau 3 pada kondisi darurat untuk aplikasi rem jika tekanan power steering hilang. Baiklah, kita masuk ke materi selanjutnya, itulah rem servo. Komponen rem servo adalah yang pertama ada air tank yang berfungsi untuk menampung udara sementara yang disuplai dari kompresor udara yang sebelumnya udara tersebut sudah disaring terlebih dahulu oleh filter udara dan air agar udara yang masuk ke dalam tangki benar-benar bersih, tidak terdapat kotoran atau air yang masuk ke sistem saluran. Komponen yang kedua adalah air kompresor. Air kompresor kendaraan yang menggunakan udara bertekanan dalam sistem rem dan pelatihan tambahan lainnya. Dan udara tersebut dihasilkan oleh kompresor udara yang kemudian disalurkan dulu ke air dryer untuk disaring, di mana uap lembab dalam udara dibersihkan dan setelah melalui proses penyaringan selanjutnya dikirim ke tangki udara. Komponen ketiga adalah brake valve. Katup brake valve terpasang di bawah pedal rem pada sistem VOB atau AOB. Katup ini mengendalikan rem dengan cara membuka dan menutup untuk mengatur aliran udara bertekanan. Pengendalian rem untuk roda depan dan belakang dilakukan secara terpisah. Komponen yang keempat adalah relay valve. Relay valve dikendalikan oleh udara bertekanan dari brake valve. Relay valve membuka dan menutup aliran udara bertekanan dari tangki ke tabung rem untuk mengaktifkan dan membatalkan rem dengan cepat. Konstruksi relay valve rem depan dan belakang memiliki relay valve tersendiri. Yang kelima ada brake chamber. Brake chamber berfungsi untuk merubah tekanan udara menjadi gerakan mekanis dan melalui sebuah push rod menggerakkan tuas slide adjuster. Yang keenam ada air dryer. Seperti dikatakan di atas tadi, air dryer berfungsi untuk menyaring kelembapan udara sebelum udara masuk ke tangki udara. Di air dryer ini, antara air dan kotoran disaring terlebih dahulu agar udara yang masuk ke air tank benar-benar bersih. Berikut cara kerja rem servo udara. Pada saat mesin hidup, kompresor akan mengoperasikan udara luar dan menyuplai udara bertekanan tersebut ke air tank, sehingga tekanan udara di air tank meningkat. Saat tekanan melebihi standar pabrikan, sistem otomatis air tank akan membuang udara dari kompresor kembali menyuplai udara bertekanan ke air tank. Begitulah seterusnya sehingga tekanan dalam air tank stabil pada tekanan kerjanya. Udara air tank mengalir melalui selang-selang udara atau air hose guna menunjang berbagai sistem.
dalam sistem rem udara melalui keselang rem. Pada saat pedal rem diinjak, maka piston mekanisme brake chamber akan mendorong plunger sehingga membuka seluruh menuju brake chamber dan menutup release valve. Pada brake chamber, tekanan angin ini diubah menjadi gerakan mekanis. Tuas brake chamber akan menekan brake lining sehingga terjadi gesekan antara brake lining dengan drum brake. Akibatnya kendaraan akan diperlambat putarannya. Kemudian pada saat rem dilepas, maka plunger pada mekanisme brake chamber akan terdorong ke atas oleh road spring. Akibatnya brake valve tertutup dan release valve terbuka, sehingga tekanan dari air tank dihentikan dan tekanan di dalam brake chamber berbalik ke release valve untuk dibuang ke atmosfer. Tekanan dalam brake chamber sama dengan tekanan atmosfer. Dengan bantuan return spring, tuas brake chamber kembali ke posisi semula, akibatnya rem bebas. Berikut jenis-jenis air brake. Yang pertama, combined air brake. Sistem ini menggunakan tenaga hidrolis untuk menekan kampas rem, tapi terdapat tenaga angin yang menekan hidrolis itu. 2. Full air brake. Pada FAB, rem tidak lagi menyertakan komponen hidrolik pada pengoperasiannya. Sistem ini langsung menggunakan udara bertekanan tinggi. Keuntungan dari air brake. Yang pertama, daya pengereman yang dirasakan tinggi, tenaga penekanan yang dibutuhkan ringan, tidak terdapat kebocoran fluida atau oil rem. Yang keempat, tidak ada permasalahan masuk angin pada sistem rem. Kekurangan air brake adalah sistem ini lebih memakan banyak ruang dan tempat, konstruksinya lebih rumit, pemilihannya lebih sulit. Baiklah, itulah penjelasan tentang sistem rem yang ada pada kendaraan bermodel. Jika ada salah dan kata saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.